Hai semua, selamat datang kembali di channel Remaja Disorientasi. Channel yang membahas seputar saham dengan menganalisa fundamental keuangan perusahaan. Kali ini, sesuai request, saham yang akan aku review adalah saham MTEL atau PT Daya Mitra Telekomunikasi. Saham yang baru IPO tahun 2021 dengan segmen operasional penyediaan tower telekomunikasi. Per kuartal 3 2023 ini, tower yang dimiliki MTEL sebanyak 37.091 tower telekomunikasi sebagai penyedia jasa pemancar Telkomsel, Indosat, Tri, dan lain-lain. Dan sisi baiknya, kalau sektor ini adalah sektor masa depan, jadi tetap akan sustainable ke depannya. Sebelum mulai, mohon bantuannya teman-teman sekalian agar mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe agar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang. Dan aku ingatkan kembali kalau video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua akibat investasi ditanggung pribadi masing-masing. Aku mulai dari profil terlebih dahulu. PT Daya Mitra Telekomunikasi sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia dengan kepemilikan 71,8%, saham MTEL berdiri tahun 2008 dan IPO tahun 2021 di harga 800-an. Tapi bisa yang kita lihat di sini, sejak IPO, saham MTEL turun 20% menjadi 620. Hal ini wajar saja karena pada saat IPO, PER perusahaan sangatlah mahal di 41 kali, PBV 4,4 kali. Saat ini, PER saham MTEL masih lumayan mahal di 25 kali dan PBV sudah mulai normal di 1,5 kali. Hingga saat video ini dibuat, market cap perusahaan mencapai 50,9 triliun. Masuk ke capital expenditure dan free cash flow, saham MTEL baru saja mencatatkan di bursa efek dan langsung ngegas untuk menambah aset-aset mereka. Tercatat tahun ini 3,7 triliun untuk capital expenditure dan pada tahun 2021 sekitar 12 triliun. Untuk aset tidak ada perubahan karena dibandingkan aset tahun 2022. Jadi seakan-akan tidak bertambah. Aset saham MTEL sebesar 56 triliun dengan aset tetap 41 triliun, sementara aset sewa atau menara yang disewa senilai 7 triliun. Saham MTEL per kuartal 3 tahun 2023 memiliki 37.000 menara telekomunikasi. Jika kita lihat terjadi lonjakan jumlah menara, hal ini disebabkan dari dana hasil IPO. Inilah yang diinginkan para investor sebenarnya. Dana yang dipakai dari hasil IPO dipakai untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan agar pendapatan lebih banyak lagi. Dan untuk tahun ini, return of asset saham MTEL masih kecil sama seperti tahun sebelumnya 2,5%. Untuk utang juga tidak ada peningkatan, tetap 22,8 triliun. Saham MTEL juga punya utang jangka pendek sebesar 9,2% dari total utang, tepatnya 2,4 triliun. Sementara 53% berupa utang jangka panjang 12,2 triliun. Dan sisanya adalah utang tidak mendesak. Sementara debt equity ratio cukup normal di 68%, sedikit meningkat dari tahun lalu. Dan bagi yang bingung kenapa debt equity ratio turun drastis, padahal jumlah utang tidak berkurang. Jawabannya karena jumlah ekuitas yang meningkat melebihi utang akibat IPO. Untuk ekuitas juga sama seperti tahun lalu, 33 triliun dengan return of equity 4,2%. Sekarang kita masuk ke pendapatan perusahaan yang meningkat bila dibandingkan kuartal 3 tahun sebelumnya 11%, dari 5,6 triliun menjadi 6,2 triliun. Sebanyak 55% dari penyewa PT Telkomsel 3, triliun, kemudian 20% dari Indosat 1,3 triliun, dan XL 634 miliar sekitar 10%. Dan kalau melihat pertumbuhan pendapatan selalu meningkat di atas 15%. Tapi setelah IPO, entah kenapa pertumbuhan pendapatan malah turun 12%. Beralih ke beban perusahaan yang meningkat 6%. Beban paling banyak didominasi oleh penyusutan aset tetap dan aset hak guna alias sewa. Hasilnya, laba bersih perusahaan masih bisa meningkat lebih dari 16%, dari 1,2 triliun. Dan untuk hasil net profit margin, saham MTEL masih tetap konsisten mempertahankan net profit margin di atas 20%. Sementara untuk laba yang bisa dihasilkan rata-rata per menaranya adalah 38 juta
per tiap menaranya. Angka ini sudah lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020. Sementara untuk pembagian dividen seperti berikut. Nah, untuk harga wajar, berdasarkan metode discounted dividend model, saham MTAL di level 511 dengan growth aku misalkan di 15% dan untuk price to earning 20 kali. Untuk pergerakan harga saham MTAL nampaknya akan terus mengalami penurunan karena sudah ditandai dead cross di 680. Ditambah sentimen suku bunga naik membuat instrumen investasi dengan resiko tinggi menurun. Masuk kesimpulannya, saham MTAL berhasil memanfaatkan dana hasil IPO dengan tepat. Terbukti, jumlah lonjakan menara pada tahun 2021 sangat signifikan. Dan hingga kini perusahaan masih tetap aktif menambah aset mereka. Ditandai capital expenditure perusahaan yang tinggi namun mulai turun. Di sisi lain, debt equity ratio yang turun bukan karena turunnya jumlah utang, melainkan karena meningkatnya jumlah ekuitas yang semakin meningkat. Dari sisi pendapatan masih terus meningkat lebih dari 10% per tahunnya. Untuk net profit margin saham MTAL cukup besar, lebih dari 20% per tahunnya. Sementara laba bersih dari rata-rata tiap menara terus bertumbuh. Dan saat ini harga wajar yang dihitung menggunakan metode discounted dividend model di bawah harga saham saat ini. Artinya masih terlalu mahal. Ditambah pergerakan harga saham MTAL kemungkinan masih terus akan turun. Mungkin kedepannya aku akan bandingkan saham menara transmisi lainnya seperti Tepik dan TOER. Cukup sekian pembahasan saham dari remaja disorientasi. Ingat, pembahasan saham yang ada dalam video ini tidak mengajak siapapun untuk membeli saham yang ada dalam video ini. Semua keputusan investasi ditanggung pribadi masing-masing. Sekian dari remaja disorientasi, sampai jumpa di video selanjutnya.